Langit sore menggelayut kelabu saat Rani melangkah pelan menuju rumah orang tuanya. Tangannya menenteng tas belanja berisi beberapa kebutuhan dapur yang dibeli dari pasar. Ia baru saja mengambil sedikit uang dari simpanannya, uang yang didapat Beno dengan memeras keringat sepanjang minggu. Tapi setiap langkah menuju rumah lamanya seakan membawa beban yang tak terlihat. Ia tahu, seperti biasa, kata-kata pedas akan menyambutnya di ambang pintu. Wah, akhirnya nyempetin pulang juga. Suara ibunya, Bu Lastri, langsung menyambar saat Rani melangkah masuk. Pasti dibujuk suami miskinmu itu buat minta beras ya. Rani menghela nafas panjang. Ia menaruh tas belanja di dapur tanpa menjawab. Ia sudah terbiasa dengan sindiran seperti itu. Tapi tetap saja, tiap kali mendengarnya seperti ada duri menusuk-nusuk jantungnya. Ibu masak apa hari ini? Tanyanya lirih, berusaha mengalihkan suasana. Tanya-tanya masakan segala. Kamu itu enak, tinggal makan. Suamimu kerja apa? Ha? Buruh pasar. Mana bisa ngasih kamu hidup layak? Lihat tetanggamu si Mita, suaminya kerja di kantor, naik motor bagus. Lah kamu hidup di rumah petak kumuh, masak air pakai kompor minyak. Apa ndak malu, Ran? Rani menunduk, menahan genangan air mata. Sebenarnya ia bisa saja membantah, bisa menjelaskan bahwa Beno selalu pulang dengan keringat membasahi punggungnya, menahan pegal dan luka karena mengangkat karung-karung beras. Tapi untuk apa? Bu Lastri tidak pernah melihat usaha orang lain sebagai sesuatu yang berarti jika tak dibarengi uang dan status. Aku bahagia, Bu. Aku seneng, gumam Rani pelan. Halah, bahagia kok ngendi? Bahagia dari mana kamu? Hidup kayak gitu dibilang bahagia. Udah miskin, udah sehatos, keras kepala pula. Dari awal ibu udah larang kamu nikah sama dia. Kamu itu ngeyelan. Cinta, Bu, aku cinta sama dia. Bu Lastri tertawa mengejek, tajam seperti sembilu. Cinta? Hah, cinta gak bikin kamu kenyang. Cinta gak bikin kamu bisa beli baju baru atau ngontrak rumah yang lebih manusiawi. Kamu itu digoblokin sama rasa kasihan. Dan laki-laki seperti Beno itu cuma akan nyeret kamu ke jurang kemiskinan. Mau sampai kapan kamu begini terus, ha? Rani menahan nafasnya. Bibirnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang nyaris tumpah. Ia sudah sering mendapat perlakuan seperti ini. Tapi sore itu ada sesuatu yang berbeda. Hatinya mulai retak. Bukan karena ucapan ibunya, tapi karena ia tahu, dalam diam, ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai bertanya, benarkah aku bisa hidup begini selamanya? Di rumah petaknya, Beno sedang duduk di lantai, menambal sandal jepitnya yang sobek. Sambil menahan senyum, ia bersenandung kecil, menanti istrinya pulang. Begitu melihat Rani masuk, wajah Beno langsung berseri. Wah, istri hebatku pulang, sapa Beno ceria. Tapi ekspresi wajah Rani tidak ikut bercahaya. Baru dari rumah ibu ya? Beno bertanya sambil memegang tangan Rani. Rani hanya mengangguk. Lagi-lagi dimarahi ya? Lanjut Beno dengan suara pelan. Udah biasa, jawab Rani mencoba tersenyum. Tapi Beno tahu senyum itu dipaksakan. Ada luka yang tak diucapkan. Beno memeluk istrinya erat, seolah ingin mengatakan bahwa meski dunia menghina, dia tetap ada. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Wajah ibunya, ucapannya yang tajam, terus terngiang. Di satu sisi, ia benci caranya merendahkan Beno. Tapi di sisi lain, ia tak bisa membohongi kenyataan. Mereka memang miskin. Kadang makan hanya pakai nasi dan garam. Kadang listrik harus digilir karena tak mampu bayar tagihan penuh. Pikirannya berkelana ke hari-hari depan. Ia membayangkan masa depan anak-anak mereka yang mungkin akan tumbuh di tengah kekurangan
dan dihina sama seperti ibunya menghina Beno. Ia ingin memutus rantai itu, tapi bagaimana caranya? Dari jendela kecil kamarnya, Rani memandangi bulan yang menggantung redup. Seakan bulan pun tahu betapa gundah hatinya malam itu. Ia meremas ujung selimut. Dadanya sesak. Perutnya mual. Ia ingin menangis, tapi tak ingin membangunkan Beno yang tidur dengan kepala menyandar pada lengan kurusnya. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Apa aku harus tetap begini selamanya? Tapi tak ada jawaban. Hanya angin malam yang menyusup lewat celah jendela, membawa bau tanah basah dan suara nyamuk yang menggigit-gigit sepi. Dan disinilah semuanya bermula. Dari hati yang goyah, dari cinta yang ditarik oleh realita yang menyakitkan, dan dari seorang perempuan miskin yang hanya ingin membuat hidup suaminya lebih layak. Demikian pula untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya, meski harus bertaruh dengan jiwanya sendiri. Langit kota mendung sejak pagi. Awan kelabu seakan mencerminkan hati Rani yang semakin sesak. Ia duduk di lantai rumah petaknya, menyandarkan punggung pada dinding kayu yang lembab. Di depannya Beno sedang memijat kakinya sendiri, tampak kelelahan, usai seharian mengangkat karung beras di pasar. Bau pasar gak hilang-hilang ya Ran? Beno berusaha bercanda. Rani hanya tersenyum kecil. Matanya nanar menatap ujung lantai. Di bawah tatapan itu, pikirannya menari liar ke semua hinaan yang selalu dilemparkan ibunya. Semuanya mengendap dan menggunung dalam batin. Suaminya itu tak sempurna, tapi Beno bukan laki-laki pemalas. Ia tidak merokok, tidak main perempuan, dan pulang selalu membawa uang meski sedikit. Ia bahkan pernah jatuh terguling dari becak pengangkut karena mengejar setoran lebih, dan pulang dengan tangan tergores parah. Tapi semua itu tak cukup untuk menghapus cap miskin yang dicapkan dunia kepada mereka. Aku pengen kamu bisa istirahat, Kang, ucap Rani tiba-tiba. Suaranya lirih seperti gumaman. Beno menoleh. Nah ini aku lagi istirahat kok. Bukan istirahat yang ini, Rani menggigit bibirnya. Istirahat yang enggak perlu bikin badan kamu remuk dulu baru bisa makan sepiring nasi. Beno hanya tertawa kecil. Namanya juga hidup, Dek. Orang lain juga kayak gitu. Tapi aku gak mau kamu kayak gitu selamanya, Kang. Kata-kata itu menggantung. Tidak ada balasan dari Beno. Ia hanya memandangi wajah Rani, seolah mencoba menafsirkan keresahan yang menggelayut di matanya. Tapi Beno tak menggapai lebih jauh. Ia tahu istrinya sedang menyimpan sesuatu di dalam hatinya, sesuatu yang belum siap dibuka. 3 hari kemudian, Rani kembali mengunjungi rumah ibunya, tapi bukan karena rindu, melainkan karena diminta datang membawa beras sisa dari dapur. Ia membawa 1/4 karung dan seperti biasa, bukan ucapan terima kasih yang menyambutnya. Berasnya dari pasar yang pasti bekas jatuhan itu kan, yang kotor. Nggak layak makan. Rani diam. Ia hanya menaruh beras itu di atas meja, lalu bersiap pamit. Tapi ucapan berikutnya membuat langkahnya terhenti. Kamu pikir hidupmu akan baik-baik saja karena cinta? Bangun, Ran. Cinta nggak bakal bisa bayarin listrik. Apalagi sekolah anak ini. Kata-kata itu menusuk seperti paku. Rani tidak membalas. Ia hanya melangkah keluar. Tapi hatinya serasa dikepung api. Bukan karena hinaan itu asing, tapi karena sebagian dari dirinya mulai merasa bahwa ibunya benar. Kemiskinan itu nyata, dan cinta yang mereka pegang erat ternyata tak mampu menahan semua tekanan dunia. Malamnya, Rani duduk sendirian di dapur. Api kompor kecil menyala pelan, menyinari wajahnya yang kusut. Beno sudah tertidur kelelahan di kamar, masih mengenakan celana kasar yang belum sempat diganti. Rani menatap dinding dapur yang retak. Satu sudutnya bahkan mulai berjamur. Atap bocor di pojok ruangan juga tak pernah sempat diperbaiki. Ia menarik nafas panjang. Di luar, hujan turun rintik-rintik. Kata-kata Bu Lastri terngiang lagi. Bangun, Rani, cinta gak bakal bisa bayarin listrik. Rani memejamkan mata. Tangannya mengepal, bukan karena benci pada ibunya,
Tapi karena semakin hari hatinya sendiri semakin tak yakin pada keputusan hidupnya. Apakah ia sudah menjerumuskan dirinya dan suaminya ke jalan yang salah? Atau apakah hidup seperti ini memang sebuah ujian? Tapi jika begitu, sampai kapan? Sampai mereka mati kelaparan? Ia mulai merasa muak dengan kenyataan bahwa kerja keras suaminya seakan sia-sia. Muak dengan dunia yang hanya menghargai orang dari apa yang mereka punya. Muak menjadi objek hinaan orang-orang. Ia tak ingin suaminya dihina terus-menerus. Ia tak ingin anaknya nanti besar dalam rumah reot, tumbuh dalam rumah reot dengan dinding yang berlubang dan lantai beralas tikar robek. Aku gak bisa kayak gini terus, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku harus ubah semua ini. Namun perubahan macam apa, ia tak tahu. Tapi satu hal pasti, Rani tak ingin terus jadi perempuan yang hanya pasrah menunggu takdir. Ia berdiri pelan, berjalan ke depan jendela dan membuka sedikit tirainya. Di luar jalanan kecil sudah sepi, hanya suara kodok bersahutan dari parit. Ia merasa seperti di tengah kemampuan, kehampaan. Tapi di tengah kehampaan itulah muncul satu keyakinan baru, bahwa jalan keluar pasti ada, entah dari mana datangnya. Dan bila itu harus menyalahi aturan, mungkin ia akan mencobanya. Karena saat seseorang telah didorong oleh kehinaan, disayat oleh kemiskinan, dan dibekap oleh rasa gagal, maka batas antara benar dan salah bisa menjadi sangat tipis. Hujan turun gerimis saat malam sudah mengendap di langit. Rani keluar rumah dengan jaket lusuh yang menutupi tubuh kurusnya. Ia membawa jerigen kosong, hendak mengantri minyak tanah di kios dekat lapangan. Sejak listrik hanya dipakai seperlunya, kompor minyak adalah satu-satunya penyelamat untuk tetap bisa memasak. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip, antrian sudah mengular. Bau tanah basah dan asap knalpot menyatu di udara. Rani berdiri di antara ibu-ibu lain yang mengeluh soal harga naik, tentang tetangga yang suka utang, dan suami yang makin malas. Tapi Rani hanya diam. Pikirannya masih penuh oleh keluh kesah yang ia simpan sendiri. Sampai sebuah suara berat dan serak menyentuh telinganya. Kamu bukan perempuan biasa. Rani menoleh. Di belakangnya berdiri seorang nenek tua berjilbab hitam. Kulitnya keriput seperti kulit kering yang sudah berbulan-bulan tak terkena air. Tapi matanya tajam, seolah mampu menelanjangi pikiran siapapun yang dipandangnya. Maaf bu, Rani mengerutkan alis. Nenek itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mendekat, berdiri tepat di samping Rani, lalu menatapnya lama. Kamu ingin bantu suamimu ya? Wanita hebat. Biar hidupmu gak diremehkan lagi kan? Rani tercekat, bibirnya gemetar. Dari mana nenek ini tahu? Kalau kamu benar-benar ingin mengubah nasib, ada jalan lain. Tapi kamu harus jadi ibu bagi anak yang bukan manusia. Bisik nenek itu perlahan. Perempuan lain dalam antrian tak menggubris, seolah hanya Rani yang bisa mendengar kalimat ganjil itu. Rani memandangi nenek itu dalam diam. Sesuatu dalam hatinya terasa tertarik, antara takut dan penasaran. Ia merasa seperti sedang berada di tepi jurang dan seseorang sedang mengulurkan tangan. Setelah mendapatkan minyak tanah, Rani mengikuti nenek itu ke gang sempit yang gelap, berkelok dan sepi. Tanpa sadar, kakinya terus melangkah, hatinya berdebar. Tapi ada suara halus dalam dirinya yang mendorong untuk terus ikut. Rumah-rumah di sisi gang seperti sudah lama tak berpenghuni. Udara di dalam gang pun terasa berat, seperti menelan oksigen yang ada. Akhirnya, mereka sampai di depan sebuah rumah tua. Cat temboknya terkelupas. Jendela ditutup kain hitam, dan di halaman hanya tumbuh satu pohon belimbing yang daunnya meranggas. Nenek itu membuka pintu tanpa suara. Masuklah, kalau kamu memang siap. Rani melangkah masuk. Di dalam, aroma kemenyan dan kayu manis langsung menusuk hidung. Di tengah ruangan ada tikar pandan dengan lingkaran hitam seperti arang. Di salah satu sudut, berdiri patung kecil dari batu, berwajah aneh seperti bayi dengan gigi taring. Duduk,
Suara nenek itu tegas, tapi tidak membentak. Rani menurut. Jantungnya berdentum, namun matanya tetap menatap ke sekeliling. Kamu akan menjalani ritual. Tapi ingat, ini bukan buat main-main. Sekali kamu masuk, tidak bisa mundur. Apa yang harus saya lakukan, Nek? Kamu hanya perlu jadi ibu, tapi bukan ibu dari manusia, kata nenek itu pelan sambil mengeluarkan sebuah kendi kecil dari dalam kotak anyaman. Dari dalam kendi itu, keluarlah suara lirih seperti tangisan bayi. Tapi bukan tangisan biasa. Tangisan itu menggema seperti berasal dari ruang kosong tak berujung. Rambut Rani berdiri. Ia belum sempat berkata apa-apa saat mendadak di atas tikar muncul sosok kecil dengan kulit putih pucat, kepala besar botak dan mata legam tanpa kelopak. Makhluk itu merangkak pelan ke arahnya, lalu memeluk lutut Rani seperti bayi lapar. Rani gemetar. Air matanya hampir jatuh. Dia haus. Kamu siap? Tanya nenek itu. Entah kenapa, tangan Rani bergerak membuka kancing bajunya. Perasaan takut, jijik, dan iba bercampur jadi satu. Tapi dalam kepalanya hanya terngiang. Aku ingin bantu suamiku. Aku ingin hidup kami berubah. Tuyul kecil itu menempelkan mulutnya ke payudara Rani. Tidak terasa sakit, tapi ada rasa seperti ditarik keluar. Perlahan-lahan suhu tubuh Rani menurun drastis. Matanya berkunang, tapi tak ada darah, hanya rasa kosong, seolah sebagian dirinya mengalir ke tubuh makhluk itu. Setelah ritual selesai, nenek itu memberikan 3 syarat. Tidak boleh menolak saat makhluk itu datang menyusu. Tidak boleh memberitahu siapapun, bahkan suaminya sendiri. Susu itu hanya untuk tuyul, tidak boleh dibagi kepada manusia, siapapun itu. Kalau kamu langgar satu saja pantangan, tubuhmu akan rusak. Tapi kalau kamu taat, uang akan datang setiap hari. Rani menunduk, bibirnya gemetar. Tapi hatinya telah menetapkan pilihan. Aku siap, Nek. Nenek itu tersenyum, tapi senyum itu tak menenangkan. Ada bayangan panjang yang merayap dari tubuhnya, seperti kabut malam yang menyelimuti dan menelan cahaya terakhir dalam hidup Rani. Malam pertama setelah ritual itu terasa ganjil. Rumah yang biasanya hanya berisi suara detak jam dinding dan dengkuran lembut Beno, kini diselimuti hawa dingin yang tak biasa. Rani duduk di tikar tipis dekat ranjang, menghadap jendela yang tak tertutup tirai. Angin masuk pelan, menyibakkan helaian rambutnya yang belum sempat disisir. Beno sudah terlelap, tubuhnya meringkuk kelelahan di bawah kain sarung. Tapi Rani belum tidur, tubuhnya tegang, ia sedang menunggu. Tiba-tiba udara di dalam kamar berubah. Rani bisa merasakan sebuah kehadiran datang, meski tak terlihat dari awal. Dinding seperti bernafas dan suhu ruangan turun drastis. Lalu dari pojok gelap kamar muncul sosok kecil itu. Tuyul itu merangkak perlahan. Tubuhnya masih sama, pucat, kepala besar dan mata kosong sehitam malam. Tapi kini geraknya lebih lincah. Ia meluncur ke arah Rani dengan gerakan seperti ular kecil. Kuku-kukunya mencakar lantai kayu menimbulkan bunyi kers kers kers. Dengan tangan gemetar, Rani membuka kancing baju bagian atas. Hatinya ciut, tapi dia sudah tahu, menolak berarti cilaka. Makhluk itu mendekatkan mulut mungilnya ke payudara kanan Rani, dan begitu menempel, ia langsung menyedot dengan kekuatan yang mengejutkan. Tidak terasa nyeri seperti gigitan, tapi ada sensasi ganjil, seolah tubuh Rani dikuras perlahan. Keringat dingin membasahi pelipisnya, matanya menatap kosong ke langit-langit, membiarkan proses itu berjalan sampai makhluk itu sendiri berhenti. 10 menit kemudian, tuyul itu melepaskan diri. Rani memegangi dadanya yang nyeri, lalu tubuh kecil itu menghilang begitu saja ke dalam gelap, seperti ditelan ketiadaan. Tak ada jejak, tak ada suara. Paginya, saat Beno berangkat ke pasar, Rani membersihkan tempat tidur seperti biasa. Tapi ada hal yang membuatnya membeku. Di bawah bantal yang ia tiduri semalam, ada lembaran uang 100 ribuan. Tebalnya kira-kira 1 juta rupiah. Uang itu wangi. Anehnya tak bau amis seperti biasanya uang pasar. Rani memegangnya dengan jari gemetar. Ini nyata, gumam
gumamnya lirih. Ia menatap uang itu lama, lalu meletakkannya ke dalam kotak di bawah tempat tidur. Tidak satu kata pun ia ucapkan pada Beno. Tidak tentang tuyul, tidak tentang syarat, tidak pula tentang pantangan, dan tidak pula tentang uang itu. Ia tahu aturan, ia tahu konsekuensinya. Malam berikutnya, tuyul itu datang lagi. Kali ini lebih cepat. Rani tak perlu menunggu lama, dan seperti malam sebelumnya, ia membuka bajunya. Kali ini ia sudah lebih tenang, lebih pasrah, rileks. Setelah 3 malam berturut-turut menyusui makhluk itu, Rani mulai merasakan perubahan. Tubuhnya mudah lelah. Pandangannya sering buram di pagi hari. Tapi bersamaan dengan itu, uang di bawah bantal semakin banyak. 500.000, 1.500.000, bahkan pernah 2 juta dalam satu malam. Semakin lama tuyul itu menyusu, semakin besar uangnya. Rani mulai menggunakan uang itu. Pertama ia belikan Beno sepatu baru untuk kerja, lalu beli pakaian bersih, beberapa sembako, bahkan sesekali ia memberi makan Beno dengan lauk daging sapi yang selama ini cuma jadi mimpi. Beno sempat heran, tapi Rani menjawab dengan kebohongan manis. Aku kerja bantu warung kawan lama, nggak tiap hari, tapi ada upahnya banyak. Beno tak curiga banyak. Ia terlalu lelah untuk menganalisis perubahan istrinya. Lagi pula, hidup mereka mulai membaik. Rumah yang dulu sunyi, kini mulai diisi aroma masakan hangat. Baju mereka tak selalu sobek di ketiak, dan Beno bisa bekerja tanpa rasa bersalah melihat istrinya kelaparan di rumah. Namun perubahan ini bukan tanpa bayaran. Pada minggu kedua, Rani mulai merasakan luka-luka kecil di sekitar payudaranya. Bekas cakaran halus yang tak berdarah, tapi perih jika terkena air. Ia menutupinya dengan kain hangat, tak berani berobat, apalagi menceritakan pada Beno. Tuyul itu pun semakin rakus. Semula hanya menyusu beberapa menit, kini bisa sampai setengah jam. Dan setiap selesai menyusu, tubuh Rani seperti kosong, pucat, berkeringat dingin. Dan sekujur tubuh terasa menggigil seperti orang demam. Namun ia tak pernah absen, ia tak pernah menolak, sebab dalam pikirannya, semua ini demi suaminya, demi martabat Beno yang dulu selalu dihina, demi rumah tangga yang ingin ia angkat derajatnya. Ia hanya mengingat satu hal dari nenek itu. Melanggar satu pantangan saja, kamu bukan akan cuma kehilangan uang, kamu akan kehilangan daging dan jiwa. Suatu malam Beno sempat terbangun. Ia melihat Rani duduk menghadap jendela, tubuhnya membelakangi tempat tidur. Tapi saat dipanggil, Rani tak menjawab. Matanya tampak kosong. Ia hanya menunduk, membiarkan udara malam menyentuh wajahnya yang dingin. Rani? Beno mendekat, khawatir. Tapi saat ingin memegang bahu istrinya, Rani menoleh perlahan. Wajahnya pucat, bibirnya biru, tapi ia tersenyum lemah. Nggak apa-apa Kang, aku cuma lelah. Dan setiap malam setelah itu, Rani tetap melaksanakan perjanjian. Ia tahu, ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Tali yang mengikatnya bukan hanya perjanjian gaib, tapi juga perasaan cinta yang begitu dalam pada lelaki yang ia nikahi dalam kemiskinan. Dan kini, ia bukan sekedar istri, ia telah menjadi ibu dari sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit, Rani bangun lebih dulu dari Beno. Tubuhnya masih terasa lemas. Punggungnya nyeri dan bagian dadanya perih seperti habis disedot lintah besar. Tapi ia sudah terbiasa. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam pertama tuyul itu menyusu. Kini rasa lelah adalah teman yang tak pernah absen menyambut pagi. Dengan nafas pelan, ia menyibak selimut dan mengangkat bantal. Di sana, lagi setumpuk uang kertas terselip rapi, 100 ribuan, setidaknya ada 2 juta pagi itu. Uang itu selalu datang seperti keajaiban, tanpa suara, tanpa jejak, hanya meninggalkan aroma aneh seperti tanah basah dan minyak gosok. Ia menyentuh uang itu dengan hati-hati, seperti menyentuh dosa. Namun tak sekalipun ia menolak mengambilnya, karena ia tahu setiap lembar itu berarti nasi hangat untuk Beno, sabun wangi di kamar mandi, dan mungkin sedikit rasa bangga dalam diri suami.
Pekan-pekan berlalu, rumah petak mereka yang dulu kusam mulai berubah. Rani mengecat ulang tembok dapur yang mulai berjamur, membeli tikar baru, mengganti wajan bolong, bahkan menyewa tukang untuk memperbaiki atap bocor. Semua dilakukan pelan-pelan agar tak menarik perhatian. Beno pun mulai memperhatikan perubahan itu. Tapi saat ia tanya, Rani menjawab dengan jawaban yang ia siapkan sejak awal. Aku kerja bantuin warung punya temen. Dulu waktu masih sekolah, dia sempat bilang butuh bantuan bagian ini keuangan gitu. Jadi kita itu bagi hasil. Kalau warung dapatnya 1.000, berarti aku dapat 500, dibagi 2, Kang. Sekarang dia sukses tokonya dan aku juga kecipratan keuntungannya gitu, Kang. Banyak, Kang, tidak seperti karyawan-karyawannya. Beno tidak langsung percaya, tapi ketika melihat Rani mengenakan pakaian rapi, lengkap dengan seragam sederhana, dan tas kain berisi catatan palsu, ia memilih untuk diam. Beno bukan tipe laki-laki yang curiga berlebihan, ia hanya merasa ada yang tidak biasa gitu. Tapi selama istrinya pulang tepat waktu dan tidak menyembunyikan kehadiran orang lain, ia memilih mempercayainya. Loh, kamu beli rendang dari mana, Dek? Tanya Beno suatu malam saat mereka makan malam. Di warung sebelah, Kang. Aku dibayarin temanku itu, katanya buat tambahan lauk. Beno hanya tertawa kecil. Berarti kawanmu itu baik ya, syukur deh. Kamu jadi enak ngelola usahanya, aku bangga. Kata bangga itu menusuk pelan ke hati Rani. Ia hanya menunduk sambil menyuap nasi. Di balik senyum tipisnya ada rasa perih. Ia ingin jujur, ingin bilang bahwa uang itu bukan dari kerja jujur, bukan dari hasil usahanya, melainkan dari susu tubuhnya yang habis disedot makhluk kecil tak bernyawa. Tapi ia tak boleh berkata, itu syarat pertama. Dan lagi, demi kebanggaan suaminya, ia rela berbohong, bahkan pada dirinya sendiri. Sementara itu, tiap malam, tuyul itu datang tanpa suara. Kadang sebelum tengah malam, kadang mendekati subuh. Ia selalu muncul dari sudut tergelap kamar, kadang dari celah atap, kadang dari balik lemari. Dan tiap kali itu terjadi, Rani membuka bajunya dengan gemetar. Tak ada lagi rasa jijik, hanya ada rasa dingin dan kosong. Makhluk itu menyusu makin rakus, wajahnya tak berubah, mata hitam menganga, bibir mungil kotor, dan kuku-kuku tajam mencengkram kulit Rani saat ia mulai menyedot. Kadang terdengar suara lirih seperti geraman bayi lapar, kadang hanya isakan pelan yang tak manusiawi. Setiap selesai, Rani merasa sebagian dirinya menghilang, tapi setiap pagi uang muncul lagi. Seperti itu berulang-ulang, dan dengan itu ia bisa memberi Beno hidup yang lebih baik, pakaian bersih, makanan enak, bahkan sandal, sepatu baru, bahkan bisa lebih. Ia bahkan sempat membelikan Beno jam tangan murah, sesuatu yang tak pernah sanggup ia berikan selama bertahun-tahun menikah. Satu malam, Beno pulang lebih awal dari pasar. Ia merasa pusing dan memutuskan pulang sebelum subuh. Saat masuk kamar, ia mendapati Rani duduk membelakangi pintu. Bajunya setengah terbuka. Beno mengira istrinya sakit, tapi saat ia dekati, Rani buru-buru menarik bajunya dan berpaling. Maaf, Kang, aku lagi, jawab Rani terbata-bata. Loh, lagi nyusui? Nyusui bayi apa itu? Beno bingung. Bukan maksudku. Aku kebawa mimpi. Aku mimpi jadi ibu. Mungkin karena capek, gak sadar, tanganku gerak sendiri. Beno terdiam. Sesaat ia ragu, tapi kemudian ia tertawa, menganggap itu halusinasi karena Rani memang tampak pucat dan lelah. Mimpi kok sampai buka baju beneran? Nanti aku cemburu loh, candanya. Rani memaksakan tawa. Dalam hatinya ia tahu, kejadian seperti ini bisa makin sering. Ia harus lebih waspada, lebih pandai menyembunyikan. Sebab jika Beno sampai tahu, semuanya akan hancur. Dan bukan hanya hidupnya, tapi nyawanya juga bisa jadi tumbal. Namun tak bisa dipungkiri, dari segi tampilan, hidup mereka tampak lebih baik. Tetangga mulai melirik, bahkan ada yang bertanya diam-diam, apakah Rani menang undian atau mendapat warisan? Tapi Rani hanya tertawa sambil bilang, kerja keras bu, sekarang rezeki mulai lancar.
Padahal tiap malam tubuhnya makin rusak. Putingnya memerah, mengelupas seperti luka bakar, dan tiap bangun tidur, Rani merasa seperti bangkai hidup, tapi ia tetap jalani semuanya. Demi Beno, demi harga diri, demi mimpi yang dulu ia kira hanya bisa diraih lewat pengorbanan biasa, ternyata pengorbanan itu jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Malam makin pekat saat Beno merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis yang mulai sering diganti spraynya. Angin dari jendela membawa hawa hangat, tapi entah mengapa malam itu terasa lebih dingin. Di sampingnya, Rani berbaring membelakangi. Tubuhnya meringkuk seperti menghindari sentuhan. Beno memandangi punggung istrinya. Sejak beberapa minggu terakhir, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dari cara bicara Rani yang makin pendek dan sering linglung, tapi juga dari tubuhnya yang tak lagi hangat seperti dulu. Matanya sering sembab, wajahnya selalu pucat, dan yang paling ganjil, aroma aneh dari tubuh Rani. Bau busuk yang seolah bercampur antara darah basi dan nanah mengering. Awalnya Beno pikir itu hanya masalah hormonal, tapi bau itu bukan seperti bau badan atau keringat, lebih menusuk, seperti sesuatu yang rusak dari dalam. "Ran, Dek, kamu capek ya?" tanya Beno pelan. "Iya Kang, sedikit. Aku tak tidur dulu ya Kang," jawab Rani lirih tanpa menoleh. Beno mengangguk, tapi malam itu desakan rindu mulai mengambil alih. Sudah beberapa minggu mereka tidak menyentuh satu sama lain. Beno sebagai suami yang setia menahan diri, tapi naluri laki-lakinya mulai tumbuh seiring rasa curiga. Ia mendekat, memeluk pinggang Rani dari belakang. Tubuh istrinya kaku seketika. "Maaf, kalau kamu lagi gak enak badan. Aku ngerti kok," bisik Beno pelan. Rani tak menjawab, hanya menghela nafas. Namun saat Beno mulai mencium lehernya dan meraba pelan bagian depan tubuhnya, Rani refleks menepis. "Kang, jangan Kang," katanya cepat. Aku belum bersih, lagi datang bulan." Tapi Beno tahu itu bohong. Ia hafal siklus istrinya tiap bulan, dan minggu ini bukan waktunya. "Dek, kamu kenapa? Kamu beda akhir-akhir ini. Aku bukan cuma butuh tubuhmu, aku butuh kamu, Rani yang dulu, Dek." Kalimat itu membuat dada Rani makin sesak. Ia menahan air mata, tapi saat Beno mulai memeluk lebih erat, ciumannya turun ke dada. Ia tak bisa mengelak. Beno menyentuh payudara Rani yang kini terasa lebih besar dan padat, namun terasa dingin, anyep. Saat bibir Reno menyentuh putingnya, ia langsung mencium bau tajam menusuk, aroma nanah dan darah busuk. Tapi belum sempat Beno bereaksi, sesuatu terjadi. Tubuh Rani tiba-tiba bergetar hebat. Lampu kamar meredup sendiri, udara menjadi dingin membeku, dan dari sudut kamar muncul suara lirih, bukan dari manusia. "Jangan sentuh dia." Tiba-tiba sosok kecil merangkak dari bawah ranjang. Sosok itu mengerikan, makhluk dengan tubuh pucat kehijauan, kepala besar dengan urat menonjol, botak, mata legam tanpa bola mata, dan gigi kecil penuh darah yang menggurat di gusi. Tuyul itu menggeram sambil menampakkan taring kecilnya, memelototi Beno dengan sorot mematikan. Beno menjerit, sontak mundur dari tubuh istrinya, dan nyaris jatuh dari ranjang. "Apa itu, Ran? Astagfirullah, astagfirullah!" Beno berteriak panik, tubuhnya menggigil hebat. Rani menjerit sambil menarik selimut menutupi tubuhnya. Tuyul itu merangkak cepat, mencengkram lengan Rani seolah marah karena wilayahnya terganggu. Matanya kosong, namun penuh ancaman. Maaf, jangan marah, jangan marah." Rani menggigil, bibirnya berdarah karena tergigit panik. Makhluk itu mendekat ke dada Rani dan mulai menyusu seperti biasa, namun dengan agresi yang berbeda. Kuku-kukunya mencengkram bahu Rani, sementara mulut menyedot lebih kuat, seperti ingin menghukum. Beno hanya bisa mematung di sudut ruangan, melihat semuanya tanpa percaya. Matanya membelalak, kaget, tubuhnya kaku sekaku-kakunya, seakan tak mampu bergerak. Mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar.
Beberapa menit kemudian, tuyul itu menghilang ke balik kegelapan. Seolah tak pernah ada. Udara kembali hangat, lampu kembali terang, tapi suasana tak akan pernah sama lagi. Beno merangkak pelan ke arah Rani yang masih menangis sambil memegangi dadanya yang berdarah. Ia tak sanggup berkata-kata, hanya memeluk istrinya erat, meski tubuh itu kini bukan lagi milik utuh manusia. Kamu apain dirimu, Ran? Tanya Beno akhirnya dengan suara parau. Rani tak langsung menjawab. Ia menunduk, menutupi wajahnya. Aku cuma pengen kita bahagia, Kang, bisiknya. Aku cuma pengen kamu berhenti dihina. Aku pingin kita punya sesuatu, Kang. Beno menatap mata istrinya yang merah dan basah. Tapi kenapa kayak gini caranya, Dek? Kenapa kamu tega? Kan aku gak tahu lagi harus gimana, Kang. Aku capek, Kang. Capek dihina, capek miskin, capek lihat kamu kerja kayak sapi tapi gak pernah cukup, Kang. Beno menangis. Ia tak pernah bayangkan perempuan yang ia nikahi karena kesederhanaannya kini berubah menjadi inang makhluk laknat. Tapi di tengah ketakutan dan keterkejutan, ia juga melihat satu hal lain, pengorbanan. Pengorbanan yang sunyi, yang diam-diam yang dijalani seorang istri karena cinta yang terlalu dalam. Dan malam ini, untuk pertama kalinya mereka tidur tanpa saling menyentuh. Di antara mereka bukan lagi hanya selembar selimut, tapi jurang tak kasat mata yang menganga lebar. Jurang antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menggelegar bagai peringatan langit atas apa yang akan terjadi. Di dalam kamar sempit mereka yang mulai layak, Beno dan Rani duduk diam tanpa bicara. Sejak kejadian beberapa malam lalu, hubungan mereka terasa menggantung di udara, antara cinta dan kengerian, antara pengertian dan kebingungan. Rani terlihat makin lemah, matanya cekung, wajahnya pucat seperti abu. Tubuhnya menggigil meski diselimuti kain tebal. Di balik bajunya, payudara kirinya dibalut perban kain, selalu basah oleh cairan kuning yang menimbulkan bau anyir menyengat. Luka-luka kecil mulai menyebar ke bagian tubuh lain, bahu, lengan, bahkan punggung. Dan malam itu, tuyul itu datang lebih awal. Udara mendadak dingin, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menyelimuti ruangan. Beno yang belum tidur langsung tahu apa yang akan terjadi. Ia menahan nafas, menatap Rani yang menggigil ketakutan. Kang, tolong jangan lihat ya, Kang, pinta Rani lirih. Tapi Beno tidak bisa berpaling. Ia ingin tahu, ingin melihat sendiri sejauh mana makhluk itu telah melukai istrinya. Dari pojok ruangan, tuyul itu muncul. Gerakannya lebih cepat, lebih beringas. Matanya hitam penuh dendam. Nafasnya terengah seperti binatang liar. Makhluk itu melompat ke ranjang, langsung menuju dada Rani yang mulai terbuka dengan kuku-kuku tajam. Ia mencengkeram bahu istrinya lalu menempelkan mulutnya di payudara kanan. Rani menangis tertahan. Air matanya mengalir deras, bibirnya bergetar menahan teriakan. Tapi malam itu berbeda. Tuyul itu tak menyusu seperti biasa. Ia menggigit, menyedot, merobek dengan geraman halus dan gigi-gigi kecilnya yang runcing. Ia menyedot bagian payudara Rani dengan kasar hingga terdengar bunyi krek kecil yang mengerikan. Lalu puting Rani terputus. Darah menyembur. Rani menjerit histeris. Tubuhnya menggeliat hebat, menendang-nendang ranjang. Matanya nyaris terbalik. Beno yang melihat itu semua langsung menerjang tuyul itu dengan sekuat tenaga. Tapi tubuh makhluk itu lenyap dalam asap hitam begitu disentuh. Beno memeluk Rani erat. Tangan dan bajunya langsung basah oleh darah. Ran, Dek, astagfirullah, Dek. Rani, teriaknya panik. Rani menggigil hebat. Nafasnya tersengal, tubuhnya mulai kejang, bibirnya membiru. Tapi dari sela-sela kesakitannya, ia membuka mulut, memaksakan suara. Kang, dengerin aku, Kang. Aku mau cerita semuanya, Kang. Jangan ngomong dulu, Dek. Ayo kita ke puskesmas dulu, ayo. Beno mencoba mengangkat tubuh istrinya, tapi Rani menahannya. Enggak, Kang, udah telat. Dengerin dulu, Kang. Dengan nafas tersekat dan air mata yang terus mengalir,
Rani menceritakan semuanya. Tentang malam di antrian minyak tanah, tentang nenek misterius, tentang ritual di rumah tua, tentang syarat-syarat sesat yang mengikat dirinya, tentang pantangan gaib seperti rantai gaib, tentang tuyul yang dia susui tiap malam dan uang yang tiba-tiba dibawa bantal. Beno menangis terkuku. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena campuran rasa bersalah dan kehilangan yang mulai menggulung seperti ombak. Dek, kenapa kamu gak cerita dari awal? Kenapa kamu tahan sendirian semua ini? Suara Beno parau mengguncang dada. Rani memegang tangan suaminya dengan sisa tenaga. Aku lakuin semua ini demi kamu, Kang. Aku gak mau kamu terus dihina ibuku, Kang. Aku gak mau kamu dipandang rendah, Kang. Maaf, aku salah. Aku berdosa. Tangannya melemah. Matanya mulai kehilangan cahaya. Beno memeluk tubuh istrinya, menekan luka itu dengan kain, sambil berteriak memanggil nama Rani berulang-ulang. Tapi tubuh itu tak lagi merespon. Di luar petir menyambar keras, seakan menyambut arwah yang sedang berjuang meninggalkan tubuh. Beberapa saat kemudian tubuh Rani berhenti menggigil, nafasnya berhenti. Wajahnya membeku dalam tangisan, dan malam itu perempuan yang rela mengorbankan tubuh dan jiwanya demi cinta meninggalkan dunia dalam pelukan orang yang ia lindungi selama ini. Di sisi lain, beberapa hari setelah pemakaman, Beno kembali ke kamar mereka yang kini sunyi. Tak ada lagi bau masakan. Tak ada lagi suara tawa kecil Rani saat ia pulang kerja. Tapi yang paling Beno tak bisa lupakan adalah bantal tempat Rani tidur. Di bawah bantal itu masih ada uang. Kali ini jumlahnya banyak, terlalu banyak. Dan bau itu masih ada, campuran tanah basah, darah, dan nanah. Beno membakar uang itu malam itu juga. Ia lemparkan semuanya ke tungku dapur yang kini tak pernah lagi menyala. Api menyambar cepat, seperti tahu bahwa benda itu bukan milik dunia manusia. Sambil menatap nyala api yang menyala dengan warna kehijauan, Beno berbisik, "Aku gak mau uang ini, Ran. Aku cuma mau kamu." Tapi segalanya sudah terlambat. Cinta, kalau dilumuri darah dan kesepakatan dengan kegelapan, hanya akan meninggalkan duka paling panjang. Beno belajar satu hal malam itu. Kemiskinan bisa dilawan dengan kerja keras, tapi keserakahan yang disulut oleh hinaan orang lain bisa menyeret siapa saja pada jurang yang tak pernah berpintu keluar. Dan dari ranjang bekas tempat istrinya meninggal, kadang Beno masih mendengar suara tangisan bayi di tengah malam. Bayi yang tak pernah ia lihat wajahnya. Bayi yang kehilangan ibunya karena terlalu lapar menyusu jiwa. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Terima kasih untuk beberapa teman-teman yang sudah komentar di video sebelumnya dalam judul Di Santet Wanita Sundal. Ada Kak Novitri dari Taichung, Taiwan. Terima kasih Kak. Ada Kak Ratna dari Ponorogo. Makasih. Dan ada Kak Scarlett Mem, Taiwan, Taipei. Terima kasih semuanya. Mohon maaf yang belum saya sebut ya. Pokoknya semuanya makasih. Sampai jumpa di kisah lainnya. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Arai Aisyah. Tony FS pamit. Wassalamualaikum.